ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syirki wal wafa. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, moga pada kesempatan yang baik ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat dan sempat, sehingga kita semua bisa hadir di majelis yang berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, judul kita pada kesempatan ini adalah jangan memelihara sakit hati. Nah, ini ada dua kemungkinannya, sakit hati atau penyakit hati. Nah, karena kalau sakit hati itu bicara tentang akibat dari satu hal yang disebut penyakit hati. Jadi kalau kita itu tangannya bengkak, kesenggol itu sakit. Jangankan kesenggol, mau kita gerak saja kadang sakit. Nah, itu kan karena ada penyakitnya, lalu sakitnya muncul akibat itu. Atau sebenarnya kita nggak sakit, tapi karena ada hantaman yang begitu keras, ada benturan yang begitu kuat, kemudian ambang batas kita terlewati, maka jadilah itu sakit. Kalau kita lihat dari judul kita ini, kita lebih memilih untuk jangan memelihara penyakitnya. Karena sakit itu kadang tidak berpenyakit, karena situasi tertentu maka kita sakit. Berunek-unek ke wong itu sakit, Bapak Ibu. Sakit hati kan? Iya. Jangankan kula jenengan, Kanjeng Nabi niku yo atine terasa sempit. Gusti Allah niku dawuh di juz 14, Allah sampaikan walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulu. Sungguh kata Allah, kami mengetahui bahwa dadamu itu menjadi sempit. Dodo sempit maksudnya kan ya sakit hati, Bapak Ibu. Dodo sempit itu bagian dari gangguan mental. Ya, gangguan mental tidak selalu berkonotasi negatif, artinya ini manusiawi. Nek diunek-unek kok hatinya sakit itu ya Nabi pun sakit. Allah tahu yang seperti itu. Maka kemudian Allah memberikan solusi. Sakitnya muncul, solusinya ada. Nah, pemicu-pemicunya tentu banyak, faktor eksternal maupun faktor internal. Nah, kalau faktor internal itulah yang jadi penyakit. Kalau eksternal kan, walaupun pulau jenengan tidak sakit, tapi bunek-bunek terus, suwe-suwe jengkel, menungso itu tetap begitu. Mau Nabi, Nuh mawon, itu ya waktu loh. Ya untuk waktu kali Gusti Allah ya. Di surat Nuh itu ada ayat yang menjelaskan tentang waktu, atau apa bahasa Indonesia ini waktu, mengadu curhat. Ya curhat. Ya Allah, masyarakat sambil pulau kandani kupingnya ditutupi. Waduh, jadi
Nah, waktu itu apa tuh kecewa kan? Kecewa itu kan sakit hatinya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita akan insya Allah akan membahas tentang jangan membawa, merawat, memiliki penyakit hati yang membuat hati kita jadi sakit atau sakit hati. Kita akan kutipkan dalam satu kitab namanya Nahwal Ilmiyatin Nafs. Jadi kita lihat penyakit hati itu ada 9 menurut kitab ini ya. Jadi saya batasi menurut kitab ini, dan ini kayaknya sudah mengcover ya. 9 aja ini, nanti 3 kita bahas semua ya, bahas bagian aja. Yang pertama namanya riya. Riya itu pamer, itu penyakit. Yang kedua al-ghadab. Ghadab itu marah. Jadi marah itu penyakit hati. Yang ketiga al-ghaflah wa nisyan. Maknanya lalai dan lupa. Lalai, lupa itu penyakit hati. Terus yang berikutnya namanya al-waswasah. Was-was, ragu, itu penyakit hati. Kemudian alias. Alias itu putus asa. Walatai asu birohillah. Alias atau frustasi. Yang berikutnya namanya trauma. Trauma itu penyakit hati, artinya rakus, pengen dipek kabeh, pengen dikuasai kabeh. Yang berikutnya ketipu, namanya al-ghurur. Jadi orang yang ketipu, itu penyakit hati. Ketipu itu kan tidak tahu kalau dia salah, dia merasa benar. Ya, orang bodoh, orang ngerti apa-apa, terus dia merasa bahwa dirinya pintar. Jenenge al-maghur, orang yang ketipu. Terus sombong, tapi nyombong. Ya, sombong ada 2 ya, menyombongkan diri sendiri tanpa lawan atau dengan lawan. Kalau dengan lawan namanya takabur, mukhtal fakhur, bagiannya itu kalau untuk diri sendiri namanya ujub. Dan yang ke-9 adalah al-hasad wal hikd, dengki dan iri hati. Itu penyakit-penyakitnya kita seperti itu. Nah, di sini ya, pengarang kitab tadi namanya Imam Asy-Syarqi menyampaikan, ini ada beberapa tadi yang saya sebutkan. Nah, ini yang jangan dipelihara, kita bahas 2 saja, nggak usah banyak-banyak. Dari 9 itu kita bahas 2 saja. Yang pertama riya. Riya itu maknanya pamer. Riya itu maknanya pamer. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Riya itu pamer. Kenapa itu perlu kita sampaikan? Kita hidup di zaman di mana manusia itu keinginan diapresiasi oleh orang lainnya tinggi. Jadi kita itu pengen ketok, pengen kelihatan, pengen diwakil, sehingga ini harus kita waspadai sebagai penyakit hati, ya, penyakit hati pamer. Nah, orang yang pamer itu, Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita urut ya lebih dalam, orang yang pamer itu sukanya menyampaikan sesuatu tidak sesuai kenyataan atau dilebih-lebihkan. Jadi kenyataannya 6, tapi diketok ke 6 diketok ke 8. Maka akibat pamer model kayak gini itu make up laris. Make up yang saya sebut make up ini bukan sekedar bedak, lipstick dan sebagainya. Make up yang ada di kita itu jadi laris.
baju-baju branded mahal itu menjadi laris. Nah, karena apa? Menjembatani orang yang pengen tampil memamerkan diri. Itu penyakit. Ya nek sithik mungkin kata lentok ya. Sithik nek kathah ya bahaya. Kalau ini sedikit masih oke, Bapak Ibu, kita masih menganulir kalau memang jadi kalau memang ini sedikit masih oke lah, itu masih batasan kewajaran. Jadi manusia pamer-pamer itu. Tapi kalau udah riak, itu berarti memang udah penyakit, udah kebiasaan, bahkan cenderung melampaui batas. Nah, ini yang harus kita waspadai, Bapak Ibu. Riya itu ada unsur menipu diri dan menipu orang lain. Jadi tidak apa adanya. Wong ini ku yo senengane tampil wah, tampil bagus dan seterusnya. Kalau sebatas normal ya insya Allah kita masih memasukkan itu bukan sebagai penyakit korban. Nah, penyakit riya ini Bapak Ibu ada unsur menipu diri, ada unsur pura-pura, ada unsur kemunafikan. Ini nyatu jadi satu. Kalau ada seseorang yang sukanya pamer, ini semakin lama pamernya itu biasanya semakin menjadi, bukan malah tambah habis, bukan, tapi semakin lama semakin menjadi-jadi. Itu penyakit wong sing seneng pamer. Ini harus hati-hati Bapak Ibu. Yang itu banyak aibnya. Nah, tadi yang kita bahas itu kan ya dalam konteks fisik. Saat ini yang non fisik juga ada. Kita berbuat baik, kita beribadah, kita sedekah, kita zakat, kita ngaji, kita macam-macam. Tujuannya mau ngarep pamer. Nah, ini penyakit Bapak Ibu. Karena ini penyakit, tentu kita sebisa mungkin harus menghindarinya, menjauhkan dari diri kita. Nah, efeknya Bapak Ibu, orang yang suka pamer itu self overacting, kebablasan. Kebablasan tidak natural, tidak apa adanya, selalu ingin mendapat pujian dari orang lain. Yang akhirnya orang yang seperti ini tidak pernah merasa puas atas apa yang dia capai, karena tujuannya adalah untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Makanya latihannya, Bapak Ibu, latihannya kula jenengan kudu siap nggawa baju apik, ya siap nggawa baju elek. Kalau saya melihat cerita Siti Aisyah, gamisnya itu tambalan banyak sekali. Itu bukan beliau bajunya kuwi tok. Beliau punya baju mungkin banyak, tapi nganggo baju tambalan kuwi ra isin. Karena memang yang terpatri di dalam dirinya itu nggak pakai gengsi-gengsian. Pakai baju mahal, oke. Pakai kendaraan mewah, oke. Tapi yo nggak merasa bawa mobil bagus terus nganggo sepeda motor sing macet-macet lho, nggak masalah. Wong memang di dalam hatinya tidak ada keinginan untuk memamerkan diri. Jadi kita bisa selang-seling ini latihan kalau buat dengan. Yo latihan, wah aku diterapkan lo motor sih, yo iso mau duit.
tapi nggawa sadar selain yo apa. Jadi dia tidak begitu peduli banget dengan istilah wong Jawa ajine ngapa sangka busana itu mboten dikatekke banget. Bagi dia ajine ya sangka mboten ana busana ya karena faktor-faktor lain. Nah, perilaku yang baik dan seterusnya. Nah ini latihan namanya. Latihan bagi kita untuk tidak menggantungkan sesuatu kepada penampilan, kepada apa yang terlihat dan seterusnya. Siap mau klambi apa ya siap, anggo klambi elek ya apa sepodo enake lah. Podo enake. Nganggo klambi sing halus ya dinikmati, nganggo klambi sing kasar lho gatel-gatel sithik yo apa gatel ya dikumpul. Sesederhana itu loh. Cara mikirnya begitu. Oke Bapak Ibu, itu yang pertama adalah hajat. Yang kedua apa? Al-ghadab. Jadi ghadab itu maknanya ngamuan, jengkelan, nesunan. Jadi nesunan. Apalagi di pembahasan ilmu-ilmu modern itu kan disampaikan. Di marah itu kan marah kan bisa di udah di marah itu kalau kita marah itu hormon apa yang muncul, hormon apa yang terus saraf kita tegangnya koyo ngopo, aliran darah bandelnya koyo ngopo. Nah Bapak Ibu, marah dari sisi agama al-ghadab namanya itu adalah dari setan bahasa. Setan itu nggawe bal-balan wong sing ngamuk kayak nesu. Nah dalam perspektif dunia modern ini orang marah itu ya memicu jantung berdebar, kemudian hormon tertentu menjadi naik, terus kemudian darah tinggi bisa terjadi. Kalau penyakit jantung bisa terjadi penyumbatan macam-macam. Baik. Nah kita masuk penyakit kaya bodoh ojo dipelihara sesuai jadwal judul kita. Jadi Bapak Ibu yang begitu-begitu itu kan harus disiami. Kalau umpamanya kita nanam padi ya tukul ya dibundul. Ini ngoten. Nek kula dengan membiarkan dia akan menjadi besar. Penyakit-penyakit hari ini tidak hilang sendiri, itu harus dicabut, harus disiami, harus dibabati. Nek boten dibabati, ayo boten makanya kita sebisa mungkin ya harus hati-hati. Nah, marah itu Bapak Ibu kalau muncul pada diri seseorang, dia butuh pelampiasan. Nek jenengan ngamuk, niku mesti butuh ono objek. Terus niku memang nanggu ini ada yang menggunakan kata-kata kotor, caci maki, terus kemudian tindakan-tindakan yang merusak, tindakan-tindakan destruktif, tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan alat dan logika. Itu kalau kita sudah marah. Makanya dalam Islam kalau dengan marah itu kayak bukan ngatur, kayak ngatur jalan kontan. Intinya kita harus mengalihkan kemarahan kita kepada hal yang lain. Nah ini penyakitnya tadi ini harus diubah. Jangan begini. Ada sebagian orang mengatakan tambah usia tambah ramuan. Tambah tua, tambah mesum. Katanya begitu. Ya kaya di kodol, amuan, mesunan, suara dia cetok. Katanya begitu. Nah, itu bukan pembenaran kalau dalam bahasa agama, boten. Kudune semakin tua itu semakin arif bijaksana. Boten malah ngamuan, emosional, sensitif.
sitik-sitik nyindir ngomongin nyindir aku ini bunga macam-macam. Jangan Bapak Ibu, kita itu semakin sepuh, usia bertambah, semestinya semakin dewasa, semakin bisa mengendalikan diri, bisa mengendalikan. Jadi Bapak Ibu, ini ada dua hal yang kita ambil dari 9 yang disampaikan oleh Asy-Syarqawi tadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya, betul Ustaz, ada beberapa hal yang disampaikan Ustaz Badowi tentang untuk cara mengatasi agar kita tidak gampang sakit hati, tidak gampang baperan. Lalu ngomong banter di ngamuk, jalan banter aku repot semua. Ini mau ada yang, saya sudah punya 6 pertanyaan ini Pak. Ada yang bertanya enggak? Saya Pak. Ini singkat jelas padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Kayak ini. Yang pertama, terkait dengan pamer. Yang pertama terkait dengan pamer. Pamer ini bisa membawa petaka, tetapi juga bisa membawa motivasi bagi orang lain. Yang pertama terkait dengan yang membawa petaka, seperti anaknya pejabat dirjen pajak, pamer mobil bagus, pamer mobil dan sebagainya. Akhirnya orang tuanya juga ikut diperiksa, dan dua-duanya juga membawa petaka. Tetapi pamer juga bisa memberi motivasi kepada orang lain. Misalnya seorang tokoh kemudian dia memberikan sedekah agar memberikan motivasi pada orang lain juga memberi sedekah juga. Kemudian yang kedua mengenai marah. Yang kedua terkait dengan marah. Yang tadi disampaikan, makin tua makin sensitif, makin serikan hatinya. Kemudian ini bisa membawa dampak bagi diri sendiri maupun orang lain. Jadi ketika menyampaikan omongan yang kotor, bagi dia sendiri juga dia seperti sakit, orang sakit jiwa begitu. Kemudian kalau itu berupa tindakan-tindakan yang bisa juga merugikan diri sendiri maupun orang lain, bagaimana cara pengendalian diri, Ustaz? Menikah yang sangat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sensitifan buat jaringan tapi begini. Jadi menurut mengenai yang pertama masalah pamer, ya pamer itu dampak negatifnya besar sekali. Kalau tadi dicontohkan tentang cerita LA punya anak namanya Mario di MD. Nah, jadi suka pamer. Sebenarnya pamernya dia itu kan muncul karena di media sosial, barengan wong, terus merasa bahwa dia itu
kebal hukum, karena punya banyak duit dan sebagainya, akhirnya justru dampaknya kemana-mana. Nah kalau orang tuanya itu habis saja itu namanya sing pamer anaknya, sing kena wong tuanya. Jadi istilahnya anak pola ya, bapak kebadah. Tapi kan faktanya memang salah. Orang yang salah itu kan terungkapnya dengan berbagai macam cara. Ya ono kepleset sidik terus kemudian membuka luka yang besar kan bisa saja. Tapi intinya dalam agama pamer itu tidak boleh. Loh, tadi kalau kita pamer sedekah untuk memotivasi orang lain, ya kalau itu niatnya pamer itu tetap tidak benar. Niatnya itu hanya memotivasi orang, memperlihatkan amalnya, tidak bangga dengan amalnya, tidak ingin dilihat dengan amalnya. Jadi pamer sebagai tujuan dengan menyebutkan amal sebagai sarana itu dua sisi yang berbeda. Kalau orang pamer itu memang tujuannya diketahui orang, kepuasannya di situ. Nah itu penyakit mental. Karena apa? Unlimited. Nah, ini tidak ada batasannya. Ketika ini tidak ada batasannya, orang akan candu. Nah, dia akan kecanduan terhadap pujian Tuhan. Nah ini yang kemudian jadi permasalahan. Jadi tolong dibedakan, kalau ngamal untuk memotivasi itu tujuannya bukan pamer, tujuannya memperlihatkan untuk memotivasi. Tapi kalau artinya pamer, podo baik, jadi lilin untuk orang baik, tapi dirinya binasa. Jadi lilin, tapi dia podo. Jadi sing apik wong liya, dia elek. Tetapi saya membawa kebaikan pada orang lain, ya menerangi orang lain, tapi dirinya sendiri tergelapkan. Ya tentu ini bukan pilihan bijak. Buat apa kita menerangi orang lain, membuat orang lain berada di jalan yang benar, tapi kita sendiri tidak seperti itu. Jadi, makanya orang Yahudi itu dikritik oleh Allah, atakmuran nasa bil birri wa taksawna anfusakum. Al-ayat. Wong Yahudi, kenapa kamu memerintahkan kepada kebajikan, tapi dirimu sendiri kamu lupakan? Nah ini kan podo, nek memang konteksnya begitu. Pamer ben wong-wong delok, wong-wong umpamanya si A ini pamer, lalu di hadapannya ada 1000 orang. Dengan 1000 ini memang menggugah orang lain pamer, orang lain berbuat, tapi niatnya begitu. Yuk dia tidak dapat pahala, Bapak Ibu. Teman-temannya dapat semua, dia tidak dapat. Apakah kamu memerintahkan sesuatu yang ma'ruf sementara kamu melupakan dirimu sendiri? Tujuan amal kan bawa diri kok. Lana a'maluna walakum a'malukum, bagiku amalku, bagimu amal. Makanya belum tentu orang yang ngajak baik itu lebih baik daripada yang diajak. Belum tentu. Nah saya ngajak itu niatnya benar, ya dia tidak lebih baik dari yang diajak. Yang kedua, masalah marah, penyakit hati. Ini pernah saya sampaikan, Bapak Ibu, butuh proses. Nah, ya butuh prosesnya berikut. Kalau konteksnya marah dan kita memang, mohon maaf, sensitif, gampang nesu, gampang ngamuk, gampang cengket, mungkin kudune doke akmil patang dino ya. Tidak maksudnya berarti kita itu perlu orientasi terhadap hidup. Kita itu kan punya tujuan, punya orientasi terhadap hidup.
dong-dongnya jenengan itu tujuan atau web. Atau jangan-jangan kita memang tidak punya tujuan. Enggak Ustaz, saya ngalir aja, wayang ngamu ya ngamu, lesu ya lesu, maksiat ya maksiat, ibadah ya ibadah. Ini mau ngerti orientasi, alasannya saat ini STMJ, sholat terus maksiat, jalan terus. Ini orang orientasinya kemana hidupnya itu. Nah kadang-kadang kita ini tidak punya orientasi hidup. Suami istri tidak punya tujuan yang jelas. Kita hidup tidak punya tujuan. Makanya di beberapa ayat itu kita diingatkan, Mas, Mbak, Bu, Pak, jangan web kan hanya untuk ujian kan. Salah satu ayat itu kan di surat Al-Mulk, apa itu? Khalaqal alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk uji. Jadi kalau jangan ada aku kayak diuji. Lah mau kok ngamuk, wong nek ngamuk aku diuji elek. Akan mending rasa ngamuk tidak akan baik. Karena nyadar kalau kita ini diuji. Engko nek ngamuk sok baik ning akhirat saya kira besar. Utawa ning kuburan baik ngamuk. Santi boten usah. Nah, jadi kita harus punya komitmen untuk menghentikan penyakit hati. Itu yang perlu utama kita lakukan. Baru secara bertahap kita kurangi. Kalau pakai checklist yang kurangi, setino ngamuk ping 10 ya telung sasi iki ping 9 wae. Telung sasi kemudian ping 8 wae. Nah, ini insya Allah lambat laun penyakit hati itu tidak hilang, tapi berkurang drastis. Kata betul. Mungkin saya ditampil ya Bu. Berikutnya Ustaz, ini tentang ada jamaah yang kayaknya mau tes tertulis Pak. Cuma waktunya kan antara jam 2 sampai jam 5, sampai jam 2 siang sampai jam 5:15. 5:15 kan sudah boleh mati maghrib. Nah, kan ngasarnya atau terlambat atau bahkan terlambat sekali. Tapi antisipasinya bagaimana? Itu yang kedua berikutnya tentang gitu Pak. Karena ini kan temanya tentang sakit hati. Pertanyaannya bagaimana caranya untuk kita tidak gampang sakit hati, tidak gampang sakit hati. Kemudian ini beberapa definisi ada hal yang ingin disampaikan yang dipertanyakan. Yang pertama, Ustaz, yang dimaksud dengan fardu kifayah itu apa? Yang dimaksud dengan fardu ain itu apa? Yang dimaksud dengan makruh itu apa? Yang dimaksud dengan mubah itu apa? Itu Pak yang pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Ustaz. Yang pertama tadi itu ST. Oh ya, oke. Makasih. Bapak Ibu, mengenai masalah waktu sholat dijelaskan di dalam surat An-Nisa. Allah sampaikan, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu wajib hukumnya bagi mukmin, waktunya sudah ditentukan. Nah, kalimat waktu sudah ditentukan itu sudah dibahas. Waktu zuhur mulai matahari, bayangan seseorang atau sesuatu itu condong ke timur sampai bayangan itu apa jenis bahasanya satu detik. Jadi bayangan sudah mulai satu detik. Jadi Bapak Ibu, yaitu itu definisi zaman biyen saat ini yo nganggo jam lah. Zuhur itu 11.25 sampai asarnya 14.45 umpamanya. Ya umpamanya gitu, contoh kemauan. Nah, jika itu yang terjadi Bapak Ibu, maka waktu zuhur itu ya seluas waktu yang sudah disediakan oleh Allah. Allah menyediakan space yang luas, panggonan sing ngombo, yen jenengan ora usah nyempit-nyempit wong.
Parkirannya ompol Pak, dan nek kula ning sisih kula iki ya termasuk tempat parkir. Nggih, melanggar aturan boten. Sama sholat juga begitu. Jadi sholat yang paling utama adalah di awal waktu. Terus kemudian batasan waktunya udah jelas. Kalau ceritanya tes mulai jam 2 berarti duhur, selesai jam 5:04 berarti waktu asar. Berarti sholat duhur ya kasih jam 11:30 lebih 10 umpamanya. Pokoknya saya kasih. Mungkin maksudnya itu sepak bola. Asarnya. Iya. Jadi ini kan sholat duhur dan umah di jamak tolak. Nah, saya duga pertanyaannya menuju ke situ. Makanya sholat duhur tetap dilakukan di awal waktu sebagaimana biasa. Asalnya yang pentingnya tes. Jam 5:04 itu masih ada space 20 menit. Karena tadi itu 35 kalau tidak salah. Jadwal saya itu 17.35. Pulau itu apa? Soalnya 17.35 kan saya Lampung ngaji tik. 17.35 berarti Lampung ngaji tik. Jadi waktu apa maksudnya? Paling tidak tadi. Nah, Bapak Ibu, berarti 17.15 ada space. Lah, kok kan ada Pak? Ya dikalkulasi no. Dikalkulasi sejauh mana antara tempat tes dengan tempat sholat. Berarti pastikan kita bisa sholat sebelum waktu asar selesai. Maksud iya kalau dengan wae sholat. Wah, kalau di panggonane nggak mau tahu mau mobil, nggak mau tahu. Nah ini kono mau sholatnya boleh. Yo kita analisis tempat lah. Nggih. Jadi sebelum kita jalan itu mulai tentuan. Begitu 15 pukul 5:04 tet lampu aku metu kudune kone ngendi salate ngendi. 20 menit itu sangat cukup. Wong mriki tekan mulai jenengan nyedal. 10 menit. Artinya Bapak Ibu sebenarnya cukup menawa boleh masjid jaraknya 2 kilo lawannya masih cukup. Artinya itu tidak masalah, silahkan melanjutkan tesnya. Sholatnya jam 17 lebih yang penting belum 17.35. Insya Allah tidak masalah. Kalau yang begitu tuh tidak masalah. Saya pernah bahas itu tapi konteksnya naik pesawat. Jadi naik pesawat dari bandara Beliwi atau Ahmad Yani, pesawatnya jam 3. Nah, pesawatnya jam 3, asalnya jam 3:04. Padahal lah saat dulu numpak lah kan wis ning jero pesawat. Kan bodi kan sebelumnya. Kalau memang dia terbangnya jam 15, kuwi nek dilai wis tekan dhuwur dhewe setengah jam. Dadi makane setengah apa tekan kono jam setengah 5 medune pesawat 15 menit. Terus metune ngene gerbang boleh musola adu. Nah pitakonane daripada mumet kula jamak mawon pikantuk boten. Saya jawab enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Kan kita lebih tenang. Bukan masalah lebih tenang, kalau alasannya kok dijamak gitu. Nah nanti kalau waktunya mepet, kemudian maghrib setengah 6 dan kita jam 5 sampai sana, tidak mungkin. Sama uang, hitunglah cadangan rencana apa sama uang, sama saja dah. Begitu jenengan ketanu, mbek menteni opal, mupang kan rada suwi ning bandara niku. Kan dia bawa koper, nek wong koper langsung betul kan, berapa?
jenengan cari tempat di mana di situ golek sing lega, wudu nganggo aqua sing jenengan mau, terus jenengan sholat di situ. Ini video penghubungan koper kayak orang popo daripada sholatnya di jamaah. Artinya selagi waktu masih memungkinkan, ya kita tetap sholatnya normal. Nah, itu yang pertama. Supaya tidak gampang sakit hati. Pertanyaannya sama dengan yang tadi sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, saat ini tadi Kanjeng Nabi saya gambarkan di Quran itu, beliau juga hatinya menjadi sumber karena ucapan doa. Jadi pulau jenengan kan kudu titik pengenalan diri. Mosok jenengan wis urip swidak tahun dulu ngerti apa dhewe. Ya, analisis kelemahan kita di mana. Kula niku paling ora iso nek dirasani wong mesti kula ngamuk-ngamuk tenan 5 dina kamu. Oke. Nah, berarti apa yang jenengan perlu lakukan? Antisipasi. Kupinge ditutupi. Kondo karo kancane, Bapak Ibu sedaya kemawon, nek kula dirasani tulung ora usah crita kalih kula. Lah kula jenengan ngerti nek dirasani ngamuk golek berita. Piye kabare? Wong piye? Wah, tak kandhani Bu. Wingi wong do bahasane jenengan. Kita ini ngarepe jenengan apa? Tapi wah, jenengan telung dino ora iso tuku. Berarti jenengan memang golek penyakit. Analisis kita itu bagaimana? Kenali diri kita. Mulai jenengan kita kalau ngomong sing ora ngamukan, ora sing ngamukan. Jadi tititane dhewe. Nek mbon ngoten, maka kita antisipasi. Itu langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Berarti kita sebenarnya kan bisa menjaga. Bisa Bapak, ben ora nesungan kuwi piye, apa masalahnya. Identifikasi masalah, lalu kemudian kita antisipasi. Lu nek jenengan ngerti Bapak Ibu, nggih umpamane nyepeda motor, angger ditek auto gede jenengan langsung ya disorientasi, langsung mumet, langsung jengkel, langsung ngamuk. Ya nek ngerti ngono ki ora usah numpak Honda, ning ngene jalan raya sing akeh teke. Lah carane piye? Ya numpak bis. Nek mboten wonten karena jenengan khawatir takut nggawa dhewe ngono kuwi ya ngoceh. Ndak, artinya potensi masalah itu jangan dilawan. Potensi masalah itu diantisipasi, diselesaikan. Terus berikutnya apa Pak? Kalau kita memang menghadapi masalah yang bikin sakit hati dan seterusnya, ini kan tadi kan menghindar, mengupayakan mengantisipasi. Lah tapi nek wis kadung wonten niku pripun? Ya dikir sama Allah. Biarkan Allah yang menghilangkan rasa marah, jengkel dan seterusnya. Biarkan. Mangga dikir kenceng, subhanallah, subhanallah, 500 lagi ya teralihkan. Teralihkan. Artinya energi kita itu kita ubah. Oh itu ganjaran wah sing penting aku langsung. Artinya kita ya memang butuh pengalihan Bapak Ibu. Otak iku panjenengan iku nek dialihke ya wis hilang. Sakit hati itu Bapak Ibu kalau udah lama kan yo kan boten pakai motor. Jadi nggak mati kok tamu. Ya Allah, artinya jangan motor. Saya kedino ya wis kayak biasa semboyan pali motor. Nah, berarti kan dialihkan, situasinya dialihkan. Kalau memang itu yang terjadi, makanya Rasulullah itu menyampaikan kalau sedang duduk ya ngaduk, ya nunggu, ya jalan dan seterusnya itu mengalihkan. Lalu saringan itu istilah mengalihkan isu. Ambil isu kok biar rame, wah ini mah nyokot sopo ini. Nah, akhirnya dialihkan aja isunya. Ya memang kita itu mudah dan bisa teralihkan dengan hal yang lain.
Oh, definisi. Yang pertama fardu kifayah. Bapak Ibu, fardu kifayah itu sebuah kewajiban yang sifatnya kolektif. Kewajiban kolektif. Jadi umpamanya ini pulau contohnya undangan dari Bupati Kabupaten Semarang kepada kantor kelurahan Bandarjo. Nah, karena di situ tidak kepada lurah, yaitu kepada ini oleh kantor, maka kewajibannya itu dilakukan oleh salah satu. Mbah luahe, nek luahe wis teko, ya liyane rasa teko apa-apa. Itu namanya fardu kifayah. Kewajibannya itu sifatnya kolektif, bisa diwakilkan oleh orang lain. Itu namanya fardu kifayah. Koyok sholat jenazah. Jadi sholat jenazah itu, Pak, sholat jenengan baik, jenengan baik. Karena apa betul? Ya sholat kifayah mesti jenengan baik. Jadi sholat jenazah sing lakoni wong siji niku sudah mencukupi. Itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Dan menurut para ulama, ya ulama sunnah khususnya, ilmu-ilmu tertentu itu hukumnya fardu kifayah untuk dipelajari oleh umat Islam. Jadi ilmu sains itu fardu kifayah. Nek jenengan sudah mengcover ilmu sains sudah dipelajari oleh umat Islam, maka jenengan tidak dosa. Tapi nek wong kok orang sing sinau belas wong Islam, itu dianggap dosa karena dianggap fardu kifayah. Ilmu kedokteran, dan ilmu-ilmu yang lain yang menjadi kebutuhan di masyarakat. Itu namanya fardu kifayah. Intinya kolektif. Kalau sudah terwakili oleh satu, sudah selesai. Nah, kalau fardu ain itu sifatnya individu. Sifatnya individu. Kalau sifatnya individu, kudu mangkat kabeh. Sak kantor isine wong 10, karena kewajibannya full semuanya, ya 10 mangkat kabeh. Mangkat 9 kuwi dianggap kesalahan. Lah sing siji ndi ra ketok. Anu Pak, lah kan pun diwakili wong 9. Lho iki sing mangkat kudune 10, absene kok 9 tok. Nah, ini kan terus ya. Padahal itu ilustrasi tentang fardu kifayah, fardu ain. Terus mubah itu tidak ada hukumnya. Mubah itu artinya ya netral. Mubah itu oleh tidur itu mubah, oleh tidur. Tidur itu betul-betul. Mangan itu mubah. Mubah apa ya? Dan nanti ada hukum yang bisa berubah karena waktu, karena zaman, karena situasi ya. Tapi kalau kita bicara mubah itu maknanya boleh. Jadi jenengan itu tidak dituntut untuk melakukan atau tidak melakukan. Jenengan tidak dituntut untuk makan atau tidak makan. Mau mangan yo kalmu, orang kalmu. Sebagai makan begitu. Nah nanti kalau ada hubungan dengan yang lain, nanti ini beda lagi. Berubah. Makanya yang sering berubah-ubah makna, sering berubah hukum itu adalah mubah. Jadi Bapak Ibu, sing mubah ya tetap dianggap mubah, jangan sampai mubah dihukumi wajib. Mangan di mubah, jangan orang mangan juga dosa. Mangan ya ora dosa, mubah netral. Nah, biar bagaimana mubah dijadikan ibadah, diniati. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Itu dari mubah ke makruh. Nah, kalau makruh itu maknanya dibenci tapi tidak dosa. Jadi sengit
tapi mboten kena hukum. Itu mergo makan pakai tangan kiri itu Allah tidak suka. Tapi Allah tidak akan gebuki jenengan tangan jenengan makan dengan tangan kiri. Yo ora seneng ngono. Itu namanya makel, dibenci. Cerai Pak? Cerai itu hukumnya kan itu bukan hukum dalam arti hukum taklifi. Jadi posisinya kalau cerai itu dibenci sama Allah, tapi bukan hukumnya makel, beda. Ini bukan hukum, maksudnya perbuatan yang halal yang dibenci oleh Allah. Itu kalimat dibenci saja itu apabila tidak ada faktor pemicu. Kalau ada faktor pemicu bisa saja cerai itu disukai oleh Allah. Jadi cerai itu tidak ansih dibenci oleh Allah. Walaupun memang ada hadis abghadul halal indallahi at-talaq, halal tapi dibendoni kali Gusti Allah, dicengkeli kali Gusti Allah, yaitu cerai. Itu tentu ada klausul tambahan yen ora ono masalah. Kalau ada masalah, cerai itu bukan dibenci, bisa dianjurkan. Makanya cerai itu solusi apa masalah? Coba menurut dengan cerai itu solusi apa masalah? Mestinya itu solusi. Cerai itu solusi. Terjadi syikok, ketidakcocokan antara pihak suami dan pihak istri, saling membenci, saling berantem, dosane dawa-dawa dadi turu. Lah iki nek ora dirampungi urusane ya ngene iki nanti sumbek. Maka diberikan alternatif solusi. Lah kalau itu alternatif ya bukan yang dibenci, itu yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, itu bukan hukum makruh, bukan. Cerai hukumnya makruh, betul. Cerai hukumnya menyesuaikan. Menyesuaikan. Apa alasannya kok cerai kok? Kalau alasannya tidak syar'i itu dibenci, bahkan bisa haram. Kalau alasannya tidak, yo di Indonesia itu masalah perceraian itu terlalu dilebih-lebihkan. Terlalu dilebih-lebihkan. Indonesia itu masalah perceraian. Kaya-kaya nek cerai itu wong iki wis elek, orang bahagia, uripe dan seterusnya. Mboten ngoten. Tidak seperti itu. Itu kita mau bahagia itu dengan perceraian itu tidak. Loh, fenomena terakhir Bapak Ibu, saya baca baru tadi, fenomena kumpul kebo sekarang meningkat. Kumpul kebo itu sebenarnya ya ada cara ini benar. Tenaga kebo. Jadi kumpul kebo itu ada, cuma alhamdulillah berdasarkan data yang saya baca tadi itu masalah kumpul kebo itu yang banyak non muslim. Tapi orang muslimnya ada banyak. Jadi alasannya mereka itu karena desakralisasi pernikahan pertama, dan ini sudah terjadi termasuk pada umat Islam. Desakralisasi, jadi kesakralan pernikahan itu sudah tidak sesakral sebelumnya. Terus kemudian orientasi yang salah berkaitan dengan rumah tangga. Itu faktor-faktor pemicu kenapa orang itu memilih apa tadi kumpul kebo. Nah, kumpul kebo itu pun ternyata yang kekerasan fisik KDRT bisa dianggap KDRT kekerasan dalam rumah tangga, tapi rumah tangga kok sendiri, tapi disebut KDRT itu ada. Terus kemudian terjadi percekcokan sekian persen. Persentasenya ada, saya tentu tidak hafal tentang persentase tersebut, tapi
sapunike sebagian yang diteliti itu dia kumpul kebun itu menuju pernikahan. Jadi kumpul kebun saya nikahi ya. Nah, jadi ono jajanan saya oleh SOP tetap nikah. Ya begitu modelnya. Nah itu kan karena pemahaman agama yang sangat minim, kemudian terlalu berorientasi ke barat, lalu gaya hidup yang berubah, situasi yang berbeda. Oh itu malah online. Ini nanti disebut cerai atau tidak. ChatGPT itu Bapak Ibu sudah mengeluarkan namanya ChatGPT Advanced. Saat ini Bu, dengan podcast nakoni ChatGPT Advanced itu bisa menjawab. Jadi nanti takon ini bisa tolong ceritakan kepada saya tentang cerita Nabi Muhammad dalam versi sedih. Bisa cerita suaranya yang jadi wong lanang, wong wedok, nganggo suaranya sapa iso kabeh. Ini 2024. Kemungkinan tidak ada 7 tahun lagi wis dadi apa. Berarti sampeyan wis ora di bojo, kuwi penak dijel bukan. Nah, ini disorientasi pernikahan tadi. Ya. Jadi, lama apa di bojo kuwi jek curhate ngerti, Pak. Jadi sing sakniki niki yang baru ini. Yang baru itu dikandani tolong dengarkan keluhan saya, didengarkan. Begitu dia ngomong solusi, kamu begini solusinya begini, saya tidak minta solusi, saya hanya minta didengarkan. Oke, saya akan dengarkan Anda. Kalau diminta tentang tanggapan yang hanya nanggapi tanpa solusi akan saya lakukan. Itu ngeten lho kotak ini bentuknya kotak, sesuk kan bentuknya patungnya iso mana? Nah itu saya ngomong, cerita, curhat dan sebagainya. Nah itu termasuk yang diduga nanti akan memunculkan disorientasi pernikahan, disorientasi kehidupan dan seterusnya. Jadi ini Bu sumber ketoknya yang ngono kuwi gitu ya. Karena ini udah dianalisis 2022 seperti apa, 2023, 2024 ini tahun ketiga, 2026, 2029 dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini masalah munculnya gejala kumpul kebo. Makanya kebo itu ganti kan, kumpul robot itu. Nah dan seterusnya. Nih, mana cukup? Nih. Moga Bapak Ibu kita akhiri nanti doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya qadiyal hajat ya kafiyal muhimmat ya syafi'al amrad ishfina ya Allah jami amadona khususan ma'awati. Allahumma shfiha shifaan ajilah shifaan la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa tamamal afiyah wa syukra al-afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.